Dalam perjalanan sebuah jaringan sosial yang semakin intens di media daring membawa dampak resiko saat dia jatuh dalam perangkap seorang pria yang seolah berwajah baik. Pria itu, dengan sengaja, memanfaatkan kepolosan seorang gadis untuk diajak ke sebuah kamar kos. Kisah ini menggambarkan betapa rentannya anak-anak terhadap bahaya di dunia maya. Meskipun mungkin terlihat berprestasi dan pendiam dalam kehidupan nyata. Lantas apa yang dilakukan pria tersebut di dalam kos A-nya? Yuk kita bahas. Saya memperkenalkan Anda seorang gadis bernama Puji Sagala. Dia berusia sekitar 15 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Diketahui bahwa Puji saat ini duduk di kelas 1 di Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan. Dia dikenal sebagai murid yang berprestasi dan sering mendapatkan peringkat tinggi di kelasnya. Menurut kesaksian dari para guru dan wali kelasnya, Puji memiliki kepribadian yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, dia dinilai memiliki kemampuan berpikir yang baik dan kecerdasannya di atas rata-rata dibandingkan siswa lain di kelasnya. Orang tuanya juga menyatakan bahwa putri pertama mereka ini tidak pernah berbuat macam-macam dan lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamar daripada bermain di luar dengan teman-temannya. Menariknya, sikap pendiam Puji di dunia nyata ternyata berbeda dengan aktivitas sosialnya di dunia maya. Puji memiliki banyak teman di dunia maya dan sering berinteraksi dengan mereka, terutama dengan pria yang lebih dewasa. Di sana, dia bahkan cenderung lebih atraktif dalam berkomunikasi. Kehidupan ganda seperti ini memang sering terjadi di era digital saat ini, di mana banyak remaja yang memiliki kepribadian pendiam di dunia nyata tetapi menjadi lebih aktif dan percaya diri ketika berinteraksi di media sosial. Kondisi ini kemungkinan besar juga terjadi pada Puji Sagala. Gadis tersebut ternyata memiliki beberapa teman pria di akun media sosialnya. Salah satu teman prianya bernama Waskita, yang berusia sekitar 18 tahun dan masih berstatus sebagai siswa kelas 3 di Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan. Perkenalan mereka dimulai di halaman pesan Facebook dan kemudian berlanjut menjadi lebih dekat dari hari ke hari. Keduanya sudah bertukar nomor ponsel dan sering berkomunikasi lewat panggilan suara setiap malam. Menurut kesaksian salah satu teman dekat gadis tersebut, Puji pernah bercerita bahwa dia baru saja mengenal seorang pria tampan yang selalu memberikan perhatian lebih dan sering memberikannya pujian-pujian manis. Meskipun belum pernah bertemu langsung, Puji mengakui kepada teman dekatnya bahwa dia mulai menaruh perasaannya kepada Waskita. Puji sebenarnya belum benar-benar mengenal Waskita. Dia hanya tahu bahwa Waskita tinggal di salah satu kecamatan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya dan statusnya masih seorang pelajar yang juga pemain basket populer di sekolahnya. Informasi yang diberikan oleh Waskita sangat terbatas. Namun, karena dia selalu meluangkan waktu dan memberikan perhatian lebih, hal ini membuat Puji yang masih polos menjadi sangat terpikat. Sekitar 1 minggu setelah mereka menjalin komunikasi yang intens, Waskita mengajak Puji untuk bertemu di salah satu jalan di daerah Kabupaten Deli Serdang. Gadis 15 tahun itu langsung menyetujui ajakan tersebut, meskipun dia harus pergi sendirian ke tempat yang telah ditentukan. Pertemuan mereka berlangsung dengan normal. Waskita membelikan Puji 1 botol minuman dan mentraktirnya makan di salah satu kedai kopi. Sikap baik yang ditunjukkan oleh Waskita membuat Puji semakin menyukainya, dan perasaan cinta mulai tumbuh dalam hatinya. Tidak ada kecurigaan sama sekali di dalam benak Puji mengenai sosok Waskita. Tampilan luar yang baik sudah cukup membuat Puji semakin terpesona. Beberapa hari kemudian, Waskita kembali mengajak Puji untuk bertemu lagi. Waskita bahkan sempat merayu dengan mengatakan bahwa dia sangat merindukan senyuman Puji yang ceria. Tanpa berpikir panjang, Puji menyetujui ajakan tersebut. Dia pamit kepada orang tuanya dengan alasan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sampai sore. Pertemuan kedua antara kedua remaja itu akhirnya terjadi. Namun, Puji tidak mengetahui rencana yang telah disusun oleh Waskita. Setelah bertemu di tempat yang telah disepakati, Waskita mengajak Puji untuk pergi ke sebuah kamar kosan di Jalan Rotan, Perumnas Simalingkar, Kota Medan. Waskita beralasan bahwa mereka hanya akan mengobrol santai dan menghabiskan waktu tanpa gangguan. Waskita menyewa kamar kos tersebut untuk 1 hari dan sudah mengenal pemiliknya. Waskita pernah menyewa kamar tersebut sebelumnya. Karena kepolosannya,
Puji tidak merasa curiga dengan ajakan waskita untuk ke kamar kos tersebut. Dia tidak banyak bertanya dan cenderung menuruti semua permintaan waskita. Setelah berada di dalam kamar, waskita membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah botol berisi minuman siluman. Waskita kemudian menyodorkan 1 gelas kepada Puji. Awalnya, Puji menolak tawaran minuman tersebut. Namun, waskita meminta dengan mengatakan bahwa minuman itu hanya jamu untuk menghangatkan tubuh. Akhirnya, Puji terperdaya oleh bujukan waskita dan menenggaknya hingga hampir setengah botol. Kondisi Puji menjadi setengah sadar dan pikirannya seperti berputar-putar dalam hayalan. Apa yang dilakukan oleh waskita ternyata berjalan sesuai dengan rencananya. Singkat cerita, Puji dicerit oleh wasita, dan secara tidak sadar ternyata Puji mengeluarkan busa dari mulutnya. Lantas secara panik waskita meminta pertolongan kepada pengelola kos. Kemudian pemilik kos menghubungi keluarga Puji bahwa anaknya kejang-kejang. Diketahui dia overdosis karena minuman siluman yang isinya dicampur-campur. Tanpa berpikir panjang, orang tua Puji yaitu Ibu Marlina dan suaminya langsung menuju ke kawasan kos di Jalan Rotan, Simalungkar. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut melihat kondisi putri mereka, Puji Sagala, yang tidak berdaya. Mereka segera membawa Puji ke rumah sakit terdekat dan meminta agar tubuhnya divisum untuk mengetahui penyebab pasti kondisi tersebut. Sayangnya, meskipun telah mendapatkan perawatan intensif dari beberapa dokter di ruang gawat darurat, Puji Sagala tidak dapat diselamatkan dan menghembuskan napas terakhirnya di pelukan kedua orang tuanya. Kejadian ini membuat Ibu Marlina sangat bersedih, terutama karena detik-detik terakhir kehidupan anaknya tampak penuh penderitaan yang sangat menyedihkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ditinggalkan oleh Puji Sagala di usia yang masih sangat muda. Sementara itu, waskita, yang merupakan nama samaran dari pria tersebut, segera diamankan oleh pihak kepolisian. Di sana, dia mengungkapkan semua kronologi peristiwa yang menimpa Puji. Dalam penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa waskita tidak hanya sekali melakukan tindakan seperti ini terhadap wanita. Dia telah melakukan hal serupa sebelumnya dengan 2 korban lainnya yang juga kencerit. Namun, kedua gadis tersebut tidak melaporkan kejadian tersebut, kemungkinan besar karena merasa takut dan menganggap apa yang terjadi sebagai aib yang harus ditutup rapat. Vonis awal yang dijatuhkan kepada waskita adalah kurungan selama 15 tahun di penjara. Namun, kemungkinan besar hukuman itu akan dipotong setengahnya karena pelaku masih berusia di bawah umur. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah, kisah ini mengingatkan kita pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Meskipun seseorang terlihat pendiam secara fisik, pergaulan di media sosial bisa berisiko. Orang tua perlu lebih proaktif dalam memahami kehidupan digital anak-anak mereka. Pendidikan tentang kesadaran diri dan keamanan online sangat krusial. Mari jaga komunikasi terbuka dengan anak-anak untuk mencegah risiko eksploitasi dan kejahatan. Kejadian ini menegaskan pentingnya perlindungan dan pemahaman akan dampak buruk dari pengaruh negatif di dunia maya. Bagaimana tanggapan kalian? Siapa yang patut disalahkan dalam kisah ini? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.